Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sama-sama belajar di hari ini, kita awali pertemuan kita dengan sama-sama berdoa dan berniat agar kiranya apa yang kita pelajari senantiasa diberi petunjuk oleh Allah, dan nanti apa yang kita dapat semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalalata alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini yang kita akan pelajari, kita baca, kita pelajari adalah surah Al-Fajr. Oleh karena itu kembali Bapak ingatkan bagi kalian yang belum berwudu, berwudulah terlebih dahulu, dan bagi kalian yang belum menutup auratnya, tutuplah auratnya, karena yang kita akan baca adalah kalam Allah, Al-Quran, surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fihal fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
innama yawma idzi yatazakkarul insan. Yawma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Fajr yang baru saja kita baca tadi merupakan surah yang ke-89 di urutan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, yang jumlahnya ada 114 ya. Nah, surah Al-Fajr ini yang artinya waktu fajar, waktu pagi ya. Fajar itu adalah waktu di mana matahari mulai memberikan berkas sinarnya. Belum terbit tetapi baru memberikan berkas sinarnya. Nah, surah ini terdiri dari 30 ayat ya. Yang tadi kita baca itu sejumlah 30 ayat dan masuknya ke dalam kelompok surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surat-surat yang ada di dalam Al-Quran yang turun pada saat Nabi periode dakwahnya ada di kota Mekah. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Buradah bahwa firman Allah surah Al-Fajr yang ke-27 ya. Yang ke-27 berarti yang di sini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Itu berkenaan dengan Hamzah yang gugur sebagai syahid. Siapa itu Hamzah? Hamzah adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sebuah peperangan. Ya. Peperangannya peperangan Uhud ya, karena Uhud di situ berkaitan Hamzah paman Nabi yang gugur sebagai syahid ya. Ini menurut Ibnu Hatim ya. Surah Al-Fajr yang ke-27 ini berkenaan dengan Hamzah yang gugur sebagai syahid. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Juwaibir dari Ad-Dhahak yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang akan membeli sumur umat. Jadi ada juga yang mengatakan bahwasanya ini ada sebuah kisah, ada sebuah sumur yang namanya sumur umat itu yang milik seseorang yang sangat berpengaruh yang dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah salah satu khalifah setelah Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Dan beliau pun merupakan menantu dari Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu menikahi 2 orang putrinya kepada Sayyidina Utsman. Yang satu menikah lalu meninggal, lalu nikah lagi. Jadi ada 2 putri Rasulullah ya. Nah, di situ karena dibutuhkan sumur itu, Rasul pun mengatakan siapa yang mau membeli sumur umat ini supaya orang-orang nggak kehausan. Lalu Sayyidina Utsman itu bilang siap membeli. Dan ketika sudah dibeli, Rasulullah pun mengatakan, rela nggak kalau sumur ini dijadikan buat sedekah agar semua orang bisa minum. Nah, Sayyidina Utsman mengiyakan, silahkan. Nah, turunlah surah Al-Fajr ayat 27 ini.
Ini ada dua ya, ada dua riwayat. Ada yang mengatakan Hamzah berkaitan dengan paman Nabi yang meninggal. Memang peristiwa Uhud itu ketika Nabi sudah hijrah ya. Tetapi ada lagi yang mengatakan ini surah Al-Fajr yang ayat ke-27 ini, yang ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, ini ada kaitannya dengan salah satu sahabat, yaitu sahabat Utsman, karena memang sahabat Utsman ini adalah sahabat yang sangat kaya. Dan faktanya hingga saat ini harta dari Sayyidina Utsman itu masih terus ada, masih terus berkembang. Meskipun orangnya sudah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun bahkan ya, beribu-ribu tahun sudah nggak ada, tetapi hartanya sampai saat ini masih. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan bahwasanya Sayyidina Utsman itu merupakan sahabat yang sangat kaya, dalam artian benar-benar kaya, memiliki harta. Dan dalam riwayat juga dikatakan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan itu sampai sekarang hartanya pun masih terus berkembang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ketika itu Rasulullah pernah bersabda bahwasanya siapa yang disibukkan dirinya oleh harta adalah orang-orang yang rugi. Nah, pada saat itu Sayyidina Utsman itu adalah sahabat yang sangat kaya. Lalu ya, Sayyidina Utsman pun mengambil inisiatif supaya dia nggak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Beliau langsung membeli kurma yang busuk. Pada saat itu kurma lagi gagal panen. Lalu Sayyidina Utsman membeli kurma-kurma yang busuk itu. Dia pun langsung mengatakan, wah saya berarti nanti akan jatuh miskin, sehingga saya nanti hisabnya akan lebih mudah, dan saya termasuk orang-orang yang beruntung karena tidak disibukkan dengan harta. Begitu bahagia. Ternyata pada saat itu ada sebuah wabah penyakit yang obatnya adalah dibuat berasal dari kurma yang busuk. Nah, begitu ternyata kurma-kurma yang busuk itu dibeli oleh Sayyidina Utsman, maka semua orang membeli kurma yang busuk tersebut. Lalu bicaralah Sayyidina Utsman, ya Rasul, aku sudah menghindari supaya nggak sibuk, tapi ternyata aku beli kurma busuk malah kurma. Engkau ya Utsman berarti membeli itu bukan semata-mata karena mengumpulkan harta, bukan karena semata-mata nafsu, tetapi memang itulah jalan yang harus kau lalui. Allah melapangkan kepadamu harta kekayaan. Nah, jadi di sini salah satu pelajarannya sebagai orang muslim perlu menjadi orang yang pintar secara akal, pengetahuan, dan juga perlu memiliki sokongan ekonomi yang kuat. Makanya kalian belajar yang rajin supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nantinya bisa menopang perekonomian diri kalian sehingga menjadi orang-orang yang kaya raya, kokoh ibadahnya, dan dari situ semua kalian bisa membantu tegaknya agama Allah ya. Mungkin itu. Dan untuk passwordnya Hamzah ini adalah paman dari Rasulullah SAW yang gugur di perang Uhud ya. Dalam riwayat itu Sayyidi Hamzah Abdul Muthalib ini ditombak oleh seorang budak yang namanya Wahsy. Lalu tombaknya itu setelah meninggal, paman Nabi itu dibelah, dadanya diambil jantungnya untuk diserahkan kepada yang memerintahkan. Kalau nggak salah riwayatnya itu namanya Hindun. Ya, karena dendam, akhirnya Wahsy itu disuruh membunuh Hamzah. Julukan Hamzah itu yaitu singanya Allah.
Makanya passwordnya tadi yaitu hamzah. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Dan untuk mendukung program pemerintah, kembali diingatkan untuk kita peduli terhadap 3M atau mempraktekkan 3M dalam menghindari COVID. Ini merupakan sebaran yang diberikan oleh Satuan Satgas Penanganan COVID ya di Republik Indonesia. Yang pertama tentu saja iman dengan menjalankan ibadah sesuai waktunya, dengan khusyuk, dengan tulus semata-mata karena Allah. Kemudian juga ingat menjaga keamanan diri kita, yaitu protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tentunya mencuci tangan. Adapun untuk imun tubuh, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, tidak panik, dan tentunya makan dengan makanan yang halal dan bergizi. Dan seperti biasa, pesan Bapak kepada kalian semua, ingat 3 hal, yaitu sholat, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan tambahan, bantulah dan berbaktilah kepada kedua orang tua, agar kiranya kalian menjadi putra-putri yang senantiasa bukan hanya mendapatkan ridho orang tua, dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.